TV. Halo rekan-rekan GTP, kali ini kita bakalan lanjut podcast. Gesturnya adalah temanya final champion, juara bertahan atau juara baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di podcast Gestur untuk episode Kamis 28 Mei 2026. Baik, tema podcast kita pada hari ini adalah final Liga Champions antara Arsenal versus PSG. Juara bertahan akan tetap bertahan ataukah juara baru yang akan muncul? Seperti yang informasikan dari bisnisya.id, final Liga Champions 2025 sampai tahun 2026 PSG versus Arsenal di Budapest, juara bertahan lawan kilapar sejarah. Siapa yang keluar sebagai penguasa Eropa? Baik, kita buka podcast kita pada sore hari ini dengan informasi tentang dua klub Liga Inggris berhasil menjuarai masing-masing kejuaraan, seperti Aston Villa yang jadi juara Liga Premier Inggris, seterusnya Rayo Vallecano yang dikalahkan oleh Crystal Palace, dan Crystal Palace juara Conference League. Sekarang tinggal Arsenal yang akan menghadapi final Liga Champions lawan PSG. Siapa yang akan menyapu bersih 3 gelar masing-masing oleh klub Inggris itu? Seperti yang kita ketahui, final Liga Champions akan berlangsung di Budapest, Hungaria pada tanggal 25 dan 26 Juni 2026. Puskás Arena bukan sekadar menjadi kandang final pada musim ini. Stadion ikonik di Jatun, Hungaria itu berubah menjadi medan pertarungan dua ambisi besar yang sudah lama menunggu satu momen yang sama. Trofi Liga Champions 2025 sampai tahun 2026. Kemarin Crystal Palace berhasil menjuarai Liga Konferensi atau Conference League musim 2025-2026 setelah mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 1-0. Begitu juga Aston Villa yang menjuarai Liga Premier Inggris lawan siapa? Paris Saint-Germain dan Arsenal, juara bertahan melawan juara Liga Inggris. Dua filosofi yang bertabrakan dalam satu malam menentu sejarah sepak bola Eropa. Arsenal versus PSG, juara bertahan akan menghadapi calon juara baru. Salah satu filosofi yang akan mengguncang seluruh Eropa dalam babak penentuan di tanggal 25 Juni nanti. PSG bukan lagi raksasa tanpa mahkota. Selama bertahun-tahun, Paris Saint-Germain dikenal sebagai paradoks terbesar sepak bola Eropa, kaya raya, penuh binatang, namun selalu gagal di pentas tertinggi. Era Neymar, Lionel Messi, hingga Kylian Mbappe datang dan pergi tanpa meninggalkan trofi 3 Champions. PSG adalah paradoks besar Eropa yang selalu gagal di pentas Liga Champions. Hari ini mereka akan membayar kegagalan mereka di hadapan Arsenal di tanggal 25 Juni nanti. Segalanya berubah ketika Luis Enrique mengambil alih kendali. Pelatih asal Spanyol itu tak tertarik membangun galeri selebriti. Ia membangun tim. Semua itu berubah saat Luis Enrique mengambil alih kepelatihan PSG yang tercabik-cabik
di Liga Champions sebelumnya. Sebelumnya PSG terhenti entah itu di babak 16 besar, di babak perempat final, apalagi di semifinal juga mereka gagal menembus ke final. Dan hari ini PSG berhasil maju ke final untuk menghadapi Arsenal sebagai pembalasan dendam mereka setelah bertahun-tahun gagal maju ke final Liga Champions. Musim lalu, proyek itu menghasilkan mahkota pertama dalam sejarah PSG. Kemenangan 5-0 atasnya Inter Milan di final Liga Champions 2024 sampai tahun 2025. Kemenangan telak yang sekaligus menjadi deklarasi era baru Les Parisiens. Parisiens ya maksudnya ya. Sementara itu Arsenal yang berada di bawah asuhan Mikel Arteta benar-benar bersiap untuk menghadapi perlawanan terakhir dari PSG. Kini di final Liga Champions 2025 sampai tahun 2026, PSG hadir bukan sekadar sebagai juara bertahan, melainkan sebagai mesin sepak bola kolektif yang mungkin lebih berbahaya dari musim lalu. Sementara PSG sebagai calon juara baru akan menghadapi pertahanan yang sangat solid dari Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta. Beberapa laporan media Prancis menyebut atmosfer ruang mengganti PSG mulai ini jauh lebih harmonis, tanpa drama ego, tanpa konflik internal. Media Prancis melaporkan bahwa atmosfer di ruang ganti para pemain PSG menjadi lebih tenang tanpa ada satupun konflik atau perselisihan di antara mereka. Dua nama menjadi simbol evolusi itu, Oneme Dembele yang dulu kerap dianggap bakat terbuang, kini tampil dengan konsistensi dan kematangan yang membuatnya menjadi ancaman nyata. PSG dikabarkan akan mencari pemain yang pantas untuk menghadapi Arsenal di babak final Liga Champions nanti. Sementara Kavica Kvaratskhelia, Wenger Krochelia yang didatangkan dari Napoli, catatan 7 gol yang 3 asisten, sepanjang finish gugur dan angka yang berbicara sendiri.
Sementara di pihak Arsenal akan menghadapi serangan yang tangguh dari pihak PSG di bawah Luis Enrique di babak final Liga Champions yang akan berlangsung di Budapest pada 25 Juni mendatang. Inti utama dalam podcast kita ini adalah menakar kekuatan kedua klub Liga Champions Eropa yang terdiri dari Arsenal dan PSG yang akan bertanding di babak penentuan siapa yang akan menjadi raja baru Eropa, antara juara bertahan Liga Champions atau orang klub Prancis yang maju ke babak final. Itu utamanya, dalam perjalanan menuju Budapest, PSG menyingkirkan Manchester City dan Bayern Munich dengan dominasi penuh. Mereka tidak hanya menang, mereka mengendalikan. Sementara itu, Mikel Arteta sendiri mengakui bahwa segala lini untuk menghadapi serangan bertubi-tubi dari PSG di babak final Liga Champions. Di sisi perlawanan, Arsenal datang ke Budapest membawa beban secara yang sangat berat sekaligus energi yang sangat besar. Sementara itu di pihak PSG sendiri, mereka akan menyiapkan pasukan-pasukan yang kuat Luka terdalam fans The Gunners berasal dari malam di Paris pada 2006. Final Liga Champions yang terasa begitu dekat, namun akhirnya dihancurkan Barcelona.
Sementara itu di pihak Arsenal juga akan menyempurnakan lini bertahan mereka dari segala macam serangan PSG. Sejak malam itu, Arsenal seperti terperangkap dalam bayang-bayang kegagalan Eropa selama hampir 2 dekade. Sementara itu PSG sebagai calon juara baru Liga Champions Eropa akan menyempurnakan lini serangan mereka untuk menghadapi pertahanan tangguh Arsenal. Michael Arteta hadir dan memulai segalanya dari nol. Ia membangun budaya baru, mengangkat ego, dan menanamkan mentalitas disiplin yang perlahan mengubah Arsenal dari tim rapuh menjadi kekuatan nyata. Final Liga Champions Eropa 2020 di Budapest, Hungaria pada tanggal 25 dan 26 Juni 2026. Laga final ini akan menjadi penentuan siapa yang akan menjadi raja baru Eropa atau raja Eropa lama akan tetap bertahan.
Hasilnya, Arsenal adalah juara Premier League 2025 sampai tahun 2026. Gelar Liga yang juga menandai kembalinya Gunners ke puncak sepak bola Inggris. Arsenal yang jadi juara bertahan Liga Champions Eropa tak sudi tahtanya akan direbut oleh PSG yang merupakan calon raja baru Liga Champions Eropa. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan tahta juara Liga Champions Eropa. Arteta bahkan menyatakan tim yang berada di dalam kondisi mental terbaik menjelang laga final ini. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa pemain di klub Arsenal memiliki mental yang prima dan baik di dalam persiapan menghadapi laga final tersebut. Kekuatan Arsenal bertumpu pada soliditas lini belakang. Banyak analis menyebut duet William Saliba dan Gabriel Jesus sebagai pasangan back tengah paling solid di Eropa musim ini. Tapi kunci permain Arsenal sebenarnya berdenyut di lini tengah pada sosok Dilires. Sementara itu juga di pihak lain PSG benar-benar menyiapkan lini serang mereka dengan kondisi prima dan tangguh juga dalam menyerang pertahanan Arsenal yang demikian tangguhnya itu. Rice berhadapan langsung dengan Vinicius dalam duel gelandang yang kemungkinan besar akan menentukan irama pertandingan. Kekuatan fisik dan kepemimpinan Rice versus ketegangan dan visi bermain Vinicius. Duel dalam duel. Kekuatan fisik dan ketangguhan mental kedua klub akan menentukan siapa yang pantas menjadi raja baru Eropa di final Liga Champions di 25 Juni nanti.
kick-off lebih awal, pengalaman baru bagi jutaan penonton. Final Liga Champions 2025 sampai tahun 2026 ini juga menandai perubahan besar dari UEFA. Badan sepak bola Eropa secara resmi memajukan jam kick-off 3 jam lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keputusan Liga Champions Eropa untuk mengadakan kick-off final antara PSG dan Arsenal lebih awal membuat atmosfer antusiasme penonton Liga final semakin bertambah panas. Dalam pernyataan resminya, UEFA menyebut keputusan ini bertujuan mengikatkan pengalaman hari pertandingan bagi fans, tim, dan kota tuan rumah, menciptakan suasana yang lebih ramah bagi keluarga dan anak-anak. Dalam pernyataan resmi, UEFA selaku pemilik Liga Champions Eropa menyatakan bahwa kick-off final Liga Champions Eropa antara Arsenal dan PSG diputuskan dimulai lebih awal. Dampaknya langsung terasa di Budapest. Ribuan fans PSG dan Arsenal memenuhi jalanan kota sejak siang hari. Fans ini dipadati penonton dari berbagai penjuru dunia. Dampaknya terasa langsung di Budapest yang merupakan ibu kota Hungaria. Tiket final untuk pertandingan final Liga Champions antara Arsenal dan PSG musim 2025-2026 benar-benar sudah habis terjual dan habis diborong oleh kedua supporter. Bagi jutaan penonton di Asia, termasuk Indonesia, perubahan ini berarti tidak perlu lagi berjuang melawan kantuk hingga subuh. Bagi jutaan penonton di Asia termasuk Indonesia, mereka tak perlu jauh-jauh pergi ke Budapest karena pihak berwenang di masing-masing negara sudah menyediakan tempat untuk nobar laga final antara Arsenal dan PSG dalam Liga Champions musim 2025-2026.
Media Inggris menyebut langkah UEFA ini sebagai salah satu perubahan paling ramah penonton dalam sejarah modern Liga Champions. FA sebagai pemilik Liga Inggris menyatakan bahwa ini akan menjadi keuntungan terbesar bagi mereka dalam menyediakan laga final antara Arsenal dan PSG di Budapest nanti. Satu malam dua warisan. Final Laga Champions 2025 sampai 2026 di Budapest bukan hanya soal trofi. Dari inti utama podcast kita pada sore hari ini, kita belajar bahwa segala persiapan untuk menyambut final Liga Champions 2025-2026 antara Arsenal dan PSG harus dilakukan dengan matang untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan
pada saat laga final berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau melakukan sesuatu yang besar harus ada perencanaan yang matang terlebih dahulu. Nanti agar ketika rencana itu berjalan bisa dilakukan dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, UEFA sebagai promotor resmi Liga Champions Eropa akan menyediakan titik-titik nobar final Liga Champions antara Arsenal dan PSG di seluruh benua Eropa, tak terkecuali di Asia termasuk Indonesia. Baik, kita akan masuk ke dalam tanya jawab untuk menanyakan tentang serba-serbi Liga Champions Eropa di babak final musim 2025-2026 dan apa jawabannya yang kita dapatkan. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Tanya jawab begini. Bagi PSG, kemenangan akan menempatkan mereka sejajar dengan Real Madrid dan Bayern Munchen, klub yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions secara beruntun. Ya. Dinasti baru Eropa bukan sekadar wacana. Kalau yang menang adalah PSG di babak final Liga Champions Eropa setelah mengalahkan Arsenal, PSG akan menjadi raja baru dalam Liga Champions di seluruh Eropa. Bagi Arsenal bukan sekadar piala, ini adalah validasi dari satu dekade perjuangan, pembuktian bahwa proyek Arteta bukan mimpi kosong dan jawaban atas rasa sakit yang sudah menumpuk sejak 2006. Bagi Arsenal ini bukan sekedar piala, dan jika mereka benar-benar berhasil menjadi juara bertahan terhadap PSG, Arsenal akan mengadakan syukuran berupa pawai keliling kota London sebagai perayaan juara Liga Champions Eropa setelah mengalahkan PSG. Satu nama atas cerukir malam ini. Satu sejarah buku akan ditulis di atas lapangan Puskás Arena. Satu nama raja baru Eropa dan satu buku sejarah baru Eropa akan ditulis di Puskás Arena di Budapest di tanggal 25 Juni nanti. Informasikan dari Detik Bali. Final Liga Champions musim 2025 sampai tahun 2026 mempertemukan Paris Saint-Germain dan Arsenal. Klub wajib Prancis dan Inggris itu sama-sama memburu sejarah baru dalam partai final tersebut.
Sementara itu Puskás Arena akan menjadi saksi pertandingan terakhir antara Arsenal dan PSG dalam final Liga Champions 2025-2026 nanti. Siapa yang akan menjadi raja baru Eropa atau juara bertahan akan tetap duduk di tahta kasta tertinggi Liga Eropa. Dilansir dari Detik Sports, PSG merupakan juara bertahan Liga Champions musim ini. Melansir laman UEFA, tim asuhan tim Enrique itu bisa menjadi tim kedua mempertahankan gelar juara Liga Champions setelah Real Madrid. Puskás Arena akan menjadi saksi bersejarah pertandingan terakhir Liga Champions Eropa musim 2025-2026 antara Arsenal dan PSG. Kita masuk ke dalam kesimpulan sebelum menutup podcast kita pada sore hari ini. Apa kesimpulan yang kita dapatkan? Kesimpulannya, sementara itu Arsenal memburu gelar juara Liga Champions yang pertama sepanjang sejarah klub. Meriam London baru sekali lolos ke final pada musim 2005 sampai tahun 2006. Arsenal menelan kekalahan 1-2 dari Barcelona dalam partai karena kala itu gol dari Sol Campbell membawa Arsenal unggul di babak pertama sebelum dibahas kedua kali oleh Barcelona lewat Samuel Eto'o dan Giuliano Belletti, dan andai menang atas PSG, Arsenal akan mencatatkan sejarah baru dalam meraih gelaran juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Nah, sebagaimana diketahui, final Liga Champions musim ini akan berlangsung di Stadion Puskás Arena, Budapest, Hungaria 1 pada tanggal 30 Mei malam. PSG versus Arsenal bisa menjadi final ideal. Arsenal merupakan tim dengan pertahanan terkuat dengan catatan kebobolan 6 kali dan 9 clean sheet. Sementara itu, PSG merupakan tim paling produktif dengan torehan 40 gol dalam 16 pertandingan.
Baiklah rekan-rekan CDP, sampai di sini jumpa kita dalam podcast Gestur untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast Gestur yang selanjutnya. Kesimpulan saya adalah Puskás Arena, sebuah stadion terbesar di kota Budapest, Hungaria, akan menjadi saksi bersejarah laga baru Liga Champions Eropa atau penguasa sebelumnya tetap bertahan di tahta kasta tertinggi Liga Eropa. Waktu yang akan menjawab semua itu. Baik, demikian podcast Gestur untuk episode Kamis 28 Mei 2026. Dan kami sebelumnya atas nama tim redaksi Cerdas TV mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.